Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson with reciting ta'awuz, basmalah, and doa before study. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, siang ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi atau composite function. Nah, kita review sedikit dulu tentang fungsi. Jadi misalkan ada fungsi f yang kita ibaratkan fungsi itu adalah sebuah mesin. Jadi misalkan fungsi f itu rumusnya adalah x min 3 dan ada lagi satu lagi fungsi g, rumusnya itu adalah misalkan 2x plus 1. Nah, jika kita menginput suatu variabel, misalkan variabel x ini akan kita input dengan angka 3 misalkan. Nah, ketika 3 ini kita input ke fungsi f, maka akan menghasilkan x-nya kita ganti 3 dikurang 3 yaitu 0. Nah, maka ini adalah hasil dari fungsi f atau fx. Nah, kalau si 0 ini kita jadikan input untuk fungsi g, jadi fx ini sebagai inputnya, kita substitusi 0 ke sini, 2 dikalikan 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, maka 1 ini merupakan hasil dari fungsi g yang disubstitusikan oleh x. Seperti ini kan ya. Nah, inilah konsep fungsi komposisi. Atau kalau case-nya yang pertama adalah mesin J, kemudian dilanjut dengan mesin F atau fungsi F, maka gabungan dari keduanya itu adalah FOG. Komposisi fungsi atau fungsi komposisi itu sendiri adalah metode untuk menggabungkan dua fungsi atau lebih yang disandarkan pada proses aljabar, yaitu substitusi. Ya, jadi kata kuncinya adalah penggabungan dua fungsi atau lebih. Untuk notasinya sendiri adalah bulatan seperti ini. Bisa dibaca dengan bundaran, noktah, atau komposisi. Atau bisa juga menyebutnya FOG. Itu dipersilakan. Nah, F bundaran G, F noktah G, atau F komposisi G. Baik. Untuk sifat-sifatnya sendiri, fungsi komposisinya itu yang pertama tidak bersifat komutatif atau enggak bertukaran. Jadi, FOG itu tidak sama dengan GOF. Oke. Yang kedua, bahwa umumnya bersifat asosiatif. Jadi ketika kita punya 3 fungsi f, g, h, mau kita komposisikan, boleh kita komposisikan g sama h dulu, baru nanti sama f, atau f sama g-nya dulu, baru nanti sama h, itu nanti akan menghasilkan fungsi yang sama gitu. Jadi bersifat asosiatif. Yang ketiga, bahwa adanya fungsi identitas. Fungsi identitas itu adalah fx sama dengan x. Jadi ketika suatu fungsi dikomposisikan dengan fungsi x atau fungsi identitas, maka hasilnya akan fungsi itu sendiri. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada fx 5x plus 1 dan gx-nya x plus 2. Yang ditanyakan pertama adalah f komposisi g x. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa yang menjadi patokan adalah fungsi yang disebutkan terlebih dahulu, karena fungsi f akan disubstitusi oleh fungsi g. Jadinya di sini boleh kita terlebih dahulu tuliskan fungsi f-nya supaya menjadi acuan. Fx di sini adalah 5x plus 1. Jadi 5x plus 1. Nah, kuncinya adalah x yang ada di fungsi f ini nih akan kita ganti dengan g, fungsi g. Ya, jadi kita mensubstitusikan gx ke dalam fungsi f. Gitu. Jadi template-nya sama, di sini ada 5, kemudian x-nya kita ganti dengan gx. Ini notasi fungsi gx ya, bukan perkalian. Dan terakhir tetap ditambah 1. Seperti ini.
Kemudian kalau kita lanjutkan, Gx di sini kan sudah diketahui bahwa Gx adalah X plus 2. Jadi kita ganti dengan X plus 2. Plus 1 yang belakangnya masih ada. Nah, seperti ini. 5 dikalikan X itu 5X. 5 dikali 2, 10. Kemudian plus 1 yang belakang masih ada. Lanjut, 5X, nggak ada temennya kan di belakang. Jadi tinggal 10 tambah 1 aja. Sama dengan 11. Jadi inilah F komposisi G, yaitu 5X plus 11. Yang kedua, kalau ditanyakan G komposisi F, berarti G komposisi F. Maka yang menjadi template atau yang menjadi acuan adalah fungsi G, yang akan kita substitusi dengan F. Oke. Berarti kita tuliskan dulu Gx-nya supaya menjadi acuan. Gx di sini sama dengan X plus 2. Oke, kemudian berarti sekarang X-nya yang ada di Gx ini, kita akan ubah menjadi Fx. Berarti Fx ditambah 2. Oke, X-nya ganti jadi Fx. Lanjut, Fx di sini diketahui adalah 5X plus 1. Jadi di sini kita ganti jadi 5X plus 1. Ditambah 2. Nah, sama kayak tadi, 5X udah nggak ada temennya, 1 tambah 2 itu 3. Jadi inilah G komposisi F. Nah, di sini terlihat bahwa berbeda ya hasilnya antara F komposisi G dan G komposisi F. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini diketahui Fx-nya 2 min X dan Gx-nya 3X min 5. Sama seperti tadi, FOGX. Berarti yang A, kita akan tuliskan F-nya dulu ya sebagai acuan, bahwa Fx itu sama dengan 2 min X. Maka ketika ditanyakan F komposisi G, berarti kita mengganti X yang ada di sini dengan Gx, 2 min Gx. Seperti ini ya. Gx itu notasi fungsi G yang ini. Jadinya 2 kita kurangi dengan, nah Gx-nya di sini adalah 3X min 5. Jadi di sini 3X min 5. Sekarang tinggal hati-hati dengan tanda minus. Jadi minusnya kita kalikan ke dalam, min 3X, min ketemu min yang sebelah sini jadi plus 5. Yang ada X-nya kita kedepankan, min 3X, kemudian 2-nya kita tambah 5, jadi 7, min 3X plus 7. Kemudian untuk menjawab yang B, yang ditanyakan adalah G komposisi F, maka yang menjadi acuan Gx-nya kita tuliskan dulu 3X min 5, sehingga kalau kita mau menemukan G komposisi F, seperti ini, berarti X yang ada di sini akan kita ganti dengan F. Jadinya 3, X-nya kita ganti dengan Fx. Seperti ini. Kemudian dikurang 5. Lanjut, 3, Fx di sini adalah 2 min X. Nah, berarti buka kurung 2 min X seperti ini. Kemudian dikurangi dengan 5. Kita lanjut kalikan, 3 dikali 2 itu 6. 3 dikali min X itu min 3X. Dan min 5 yang belakang jadi min 5 seperti ini. Min 3X kita letakkan di depan. 6 dikurang 5 sama dengan plus 1. Inilah jawaban untuk G komposisi F. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui Gx-nya X plus 3 dan Hx-nya X kuadrat plus 5. Yang pertama ditanyakan G komposisi H. Berarti yang akan menjadi acuan atau template-nya adalah Gx. Gx di sini X plus 3. Nah, kalau kita mau menemukan G komposisi H, berarti hanya kita substitusi ke Gx. X yang ada di sini kita ganti dengan Hx. Dengan yang belakang ini ya. Hx plus 3-nya masih ada plus 3. Nih, plus 3.
Hx diketahui di soal adalah x kuadrat plus 5. Berarti x kuadrat plus 5 plus 3 yang belakang masih ada. Nah, x kuadrat sudah nggak ada temennya di belakang, jadi x kuadrat aja. 5 tambah 3, 8. Inilah G komposisi H. Lanjut ke poin B. Di sini yang ditanyakan adalah H komposisi G. Maka H yang akan menjadi template atau acuan. Kita tuliskan dulu bahwa Hx itu sama dengan x kuadrat plus 5. Maka kalau ditanyakan H komposisi G, maka kita mengganti x yang ada di H dengan G, atau kita substitusi Gx-nya. Sini x kuadrat, berarti Gx kuadrat ditambah dengan 5. Ya, kita substitusi x-nya dengan Gx. Oke, lanjut bahwa Gx-nya sudah diketahui di soal adalah x plus 3, maka x plus 3 pangkat 2, jangan lupa, ditambah 5. Nah, x plus 3 pangkat 2 itu kan, kalau kita uraikan jadi x plus 3 dikali x plus 3 ditambah 5. X dikali x itu x kuadrat, x dikali 3 itu 3x, 3 dikali x itu 3x, dan terakhir 3 kali 3, 9. Plus 5 yang di belakang jangan lupa. Nah, lanjut, x kuadrat, 3x tambah 3x itu 6x, 9 tambah 5 itu 14. Inilah H komposisi G. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita punya fx dan gx, kita ibaratkan misalkan fx-nya adalah biskuit dan gx-nya itu krim, berarti krimnya itu kita masukkan ke biskuit kalau kita mau mencari f komposisi G. Sedangkan kalau kita mau mencarinya G komposisi F, berarti F-nya atau biskuitnya yang kita letakkan di tengah-tengah krim, di tengah-tengah GX. Itu kurang lebih tentang fungsi komposisi. Sekarang silakan lanjut ke latihannya nomor 1, 2, dan 3, minimal dikerjakan 2 soal. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.